Biar dia ibadah secakep kayak apa, kalau hatinya keras bakalan rusak dan bakalan hilang tuh amal ibadahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alimul ulama, para asatidzah, para hujaj, para orang tua, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Musholah At-Tawabin, dan juga sahabat saya. Ini udah bukan kenal lagi Pak, sebetulnya kenal lama, hanya memang baru ketemu lagi, Ustadz Abdul Ghafur, dan juga para orang tua yang memang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim kami kepada beliau seluruhnya. Dan mudah-mudahan kita yang hadir senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak dan ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, puja puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka rutinitas kita setiap pagi menjalani kewajiban kita, yaitu ibadah sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian subuh, atau sama-sama kita mencari mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mengharap ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam kegiatan kajian pagi. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak dan ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mungkin prolog dulu sebentar. Mohon maaf, saya baru ini sebetulnya datang ke Musholah At-Tawabin Pak, dan baru ini saya ngisi kajian subuh pagi. Musholah paling banyak isinya teman At-Tawabin nih Pak. Tadi saya sampai, saya kira ini maulid apa-apaan ya. Wah, ibu-ibunya banyak banget Pak. Di atas ada lagi. Kayaknya cuma di musholah sini doang Bu yang ibu-ibunya sholat subuh minggu pagi paling banyak. Yang lain pada persiapan kalau subuh pagi, pada jogging, pada naik sepeda, goes segala macam Bu. Ya, benar. Tapi cuma di sini doang saya lihat. Makanya tadi saya sempat tanya, ini acara sekalian maulid apa nih? Yang ada pagi-pagi ini banyak orang pada pengen ke Monas Pak, nyari Honda Beat untuk banyak dipajang. Cuman gara-gara pengen dapetin motor sama kupon, ngeliat TNI pada upacara, dia getolan, dia bidang yang upacara Pak. Gelap-gelap buta udah pada jalan, Masya Allah. Tapi ini di sini luar biasa ya, karena semangatnya, antusiasnya luar biasa. Semuanya ini yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya biar bisa kita sama-sama istiqomah. Karena urusannya kalau dibilang ngaji itu kan singkatan Pak. Ngaji itu ngasah jiwa.
Dengan kajian artinya apa yang kita kaji, apa yang kita dapat, gunanya untuk apa? Mengasah hati dan jiwa kita supaya jadi bersih. Apalagi kalau di pagi-pagi begini Pak, biasanya musola kalau udah pagi-pagi, apalagi subuhnya paling lebih awal lagi Pak, itu main cepet-cepetan. Biasanya anjurannya, sunnahnya kita dianjurkan habis azan subuh zikir, baca subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Kalau udah subuhnya masih jauh atau mungkin jam 4-an lewat, itu biasanya udah ada yang iseng ditepokin dari belakang kayak burung perkutut, buruan komat. Oh, mata masih ngantuk ini, merasa sepet. Biasanya begitu. Tapi dengan ini luar biasa. Kita pagi-pagi selain menjalankan kewajiban kita ibadah sholat subuh berjamaah, dan ini pun juga melakukan kewajiban yang kedua, yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu pun juga wajib. Wajib dalam arti memerangi kebodohan. Dari kita yang tidak tahu, akhirnya insya Allah menjadi tahu. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, kira-kira semuanya ini menjadi catatan amal dan diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita di dunia ini harus banyak-banyak berbuat ibadah dan beramal sebanyak-banyaknya. Cuman sayang, kebanyakan dari kita umat muslim amalnya banyak, ibadahnya banyak, namun banyak yang juga banyak pada rusak amal ibadahnya. Karena apa? Ada sesuatunya yang mereka tidak perhatikan, sehingga amalnya, amal yang dia kerjakan itu menjadi rusak. Nah, ini yang membuat kita menjadi manusia yang rugi. Sesuai dalam Al-Quran, dalam surat Wal Asri, Wal Asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya kita manusia termasuk golongan orang-orang yang rugi. Rugi apa? Ibadah sudah cakep-cakep, udah rajin-rajin, pagi-pagi udah pada jamaah segala macam, sayangnya banyak jadi pada rusak. Ini yang kadang sering kita tidak perhatikan, Mbak. Kita niat hidup, tujuan hidup mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan niat kita adalah agar mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun juga di akhirat. Namun apa yang sudah kita kerjakan ini tidak dijaga dengan baik, tidak diperhatikan dengan baik, hingga pada akhirnya kita jadi nyesel, Pak. Pulang kampung padahal udah bawa persiapannya banyak, tahu-tahu ketinggalan. Kayak kita lebaran pulang kampung Pak, duit udah disiapin di tas, tuh tas ketinggalan. Atau tasnya bukan ketinggalan, tahu-tahu tasnya sobek, bolong, tuh duit kececeran di jalan. Kira-kira sampai kampung nyesel apa kagak? Nyesel, Bu. Kalau di dunia kita masih bisa pulang, tapi kalau udah masuk Sukabumi Balikpapan gimana mau pulang? Tahu Pak ya Sukabumi Balikpapan? Alias kuburan. Kagak ada yang bisa balik itu. Mereka cuma hanya bisa teriak. Kenapa teriaknya? Rabbirji'uni la'alli a'malan sholihan. Ya Allah, tahu begini, ulangin saya lagi dah ke Cakung. Mau ngapain? La'alli a'malan sholihan. Saya bakal balikin lagi, bakal saya ibadah lagi, berbuat yang baik-baik lagi, dan supaya agar amalan saya jadi kagak rusak. Apalagi ini zaman udah luar biasa, Pak. Tantangannya bukan hanya urusan dunia saja, tapi urusan akhirat pun juga bisa jadi tantangan buat kita sendiri. Banyak macam-macamnya. Makanya dijelaskan dalam kitab Nasaihul Ibad. Ini yang harus menjadi pegangan buat kita supaya amalan kita, perbuatan kita, ibadah kita tidak rusak. Apa dijelaskan dalam kitab Nasaihul Ibad? Sittatu asya'a tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara, 6 hal yang harus kita perhatikan, dan ini dapat merusak segala amal perbuatan kita. Kan sayang, Pak,
kita udah gelap-gelap, ngantuk-ngantuk, jalan ke musola, ibadah amal, tahu-tahu pikiran pulang sholat kagak dapat. Ya contohnya, ada nih kira-kira kalau pulang dari sini ntar nggak ada yang nggak kebagian apa nih namanya nih, nah komisi subuh, besek, bukan besek ini komisi ini Bu namanya, komisi subuh ya. Kira-kira enak kagak nggak dapat? Nggak enak. Tapi kalau dapat semuanya kan enak. Tang kanan kiri tengok, lu isinya apaan? Ada pisang apa kagak? Ada kue kagak? Cuman begitu doang Bu. Ada yang satu nggak kebagian. Lu mah enak dapat begitu. Kalau gua mah kagak tuh. Itu ibaratnya kita ibadah tadi udah capek-capek ibadah tapi kagak dapat apa-apa. Rugi jadinya. Makanya 6 hal ini yang harus kita perhatikan. Ya. Ini alhamdulillah banget, cakep banget. Ada ibu-ibu ngepas banget dah. Biar supaya apa? Kita ini kerja, usaha ada hasilnya. Jangan kita kerja, kita usaha kagak ada hasilnya. Kita ibadah kepada Allah, tentu kita harapannya ingin dapat pahala dan amal perbuatan kita diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan seneng luar biasa. Ibaratnya kita kalau lagi ibadah itu kita lagi ngajuin proposal sama Allah. Proposal kayak buat kegiatan apa? Ya Allah, buat kegiatan saya mau ibadah umroh, saya mau ibadah haji, saya mau kemana. Itu selama 5 waktu kita ngajuin proposal. Kalau dikategorikan logika kan dalam urusan dunia Pak. Orang kalau ngajuin proposal, ya pengajuan permohonan dana itu kira-kira ngingetinnya sekali, 2 kali, apa 3 kali Pak? Bahkan berkali-kali. Kalau cuma ngingetin sekali ya kagak bakalan cair. Mana buktinya? Sholat cuma sholat subuh doang, kagak diingetin lagi tuh yang 4. Kira-kira dapat kagak tuh hasilnya? Kagak. Kita ngingetin Allah sampai 5 kali pengajuan proposal. Makanya nggak usah banyak-banyak Bu kita minta, cukup sebetulnya waktunya singkat, padat, cuman sedikit. Hanya kadang orang kalau sholat itu pada sering buru-buru. Makanya Allah taruh tempat di mana doa-doa itu mustajabah, waktunya cuma sebentar. Mana proposal yang kita ajukan? Ketika pada saat kita duduk di antara 2 sujud. Semuanya itu ada. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Itu proposal kita. Urusan duit Allah juga tahu. Dikasih banyak takut puyeng, dikasih sedikit tambah puyeng. Manusia tuh ya nggak perlu pakai pusing-pusing. Cuman kan pertanyaannya tadi, ketika kita kelar ibadah, kira-kira ini diterima apa kagak? Baik apa kagak? Proposal kita di ACC apa kagak? Mohon ampun, iya kita banyak dosa. Warhamni ya Allah, perhatiin apa saya, kasih sayangi saya. Namanya begitu amat, tega banget saya kagak dilongok-longok, nggak diperhatiin. Udah susah, coba sayangin saya. Kan enak Bu kalau disayang. Ibu kalau disayang sama suami seneng kagak Bu? Oh, teriak kenceng banget Pak. Matiin Pak, bapaknya puyang di sini. Borok. Kan bapak juga sama Pak ya. Kalau disayang sama istri seneng nggak Pak? Seneng. Wah, apalagi ntar pulang habis subuh, wah dilayanin kopi, sediain susu Pak. Minta dihargain. Wajburni ya Allah, legain, cukupin. Warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Yang kemarin rasanya saya masih di bawah, angkat. Warzuqni ya Allah, kasih saya rezeki. Makanya kita kalau ibadah jangan niatin buat niat tujuan kita pengen kaya, nggak bakal kaya. Apalagi sholat, gue pengen rajin sholat subuh berjamaah biar kaya, kagak kaya. Nah, sholat mau sholat aja, niat karena Allah. Tahajud aja, niat karena Allah. Maha tahu Bu,
Urusan manusia yang di dunia ini Allah Maha tahu. Makanya ada pensiunan tahajud Bu, ada. Belum pernah lihat kan? Ya, ada pensiunan sholat duha, ada pensiunan baca waqiah, ada. Kalau kata Ustadz abis dengar ceramah, siapa yang rajin, dalilnya memang ada. Setiap malam baca surat waqiah maka akan dijauhkan dari kafir. Lah baru semalam baca, besok udah mau kaya, kagak bakalan. Lah sekali baca mau kaya, kita aja ngajuin proposal 5 kali kagak kaya-kaya. Coba. Iya, gua bohong lo Ustadz gitu. Mana semalam saya habis baca waqiah, pagi saya kagak kaya. Udah. Ya belum lah. Baru sekali. Yang 5 kali aja belum tentu di ACC, apalagi sekali. Itu. Allah paham. Kita mah sholat aja. Makanya di Al-Quran perintahnya mana? Wa'mur ahlaka bis-sholah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabar atasnya. Jadi kita ibadah sama ngajuin proposal ya sabar. Kayak kita nih, Ustadz Gopur ngajuin kemana-mana proposal buat kajian subuh, belum di ACC sama warga, sabar. Ya, mau minta apa buat kembuli, buat apa, belum di ACC, sabar. Kan gitu ya. Lah kita sholat sampai 5 kali kan gitu, suruh sabar, tenang. Dan kata Allah, ini dimana kita dibilang jangan minta kaya, wala nas'alu an rizku, dan kalian jangan minta rezeki. Lagi sholat mah sholat aja. Makanya sholat itu kan kalau kita rasakan, kita nikmatin luar biasa. Dialog kita antara kita dengan Tuhan, dengan Allah Pak, dengan sopan. Namanya lagi ketemu mabus kan harus sopan Pak. Makanya kita sholat khusyuk, berdiri tegak, jangan berdiri lagu-lagunya ngangkangan lebar banget. Ada yang lagi kebangetan ngisut, tangan takbirnya, coba sopan dikit depan bos, kita puji dah, kan gitu. Pujiannya mana? Dari awal kita takbir Allahu Akbar kabiro, atau pakai mungkin Allahumma ba'id baini, itu kan muji dulu kita tuh. Ya coba gue mau dengerin, baca dah kita surah segala macam, tahu-tahu kita ruku, ya Allah, muji lagi subhana rabbiyal azimi. Karena kecapean diri, duduk dah tuh di antara 2 sujud, kita mohon dah baca tadi, ya Rabbi firli warhamni dan seterusnya. Di situ, makanya duduknya mintanya kayak seorang hamba. Kita duduk di antara 2 sujud kan kagak ada yang pada sila ya. Nah, itu kan bagaimana bawahan sama atasan, kayak zaman kerajaan begitu kan, ketemu sama raja duduknya. Kalau belum disuruh sila, jangan dulu sila, lah songong depan raja. Apalagi ini rajanya bukan luar biasa, yang merajai seluruh alam. Kita duduk lagi mau songong aja Bu, kaki didengkrengin. Ada orang duduk di antara 2 sujud, kaki kayak model duduk di warteg. Kata Allah, songong banget nih bocahan. Ya, masih bagus kasih hidup. Di situ pengajuan kita. Makanya kata Allah suruh wastabir 'alaiha, sabar, tenang. Jangan pakai ada kata buru-buru minta rezeki, sabar. Suruh sabar. Maka kalimat akhirnya nahnu narzukuhum, maka akulah yang akan memberikan rezeki. Makanya kita beribadah, beramal, dituntut beriman kepada Allah agar kita jadi orang yang bertakwa. Kalau sudah takwa, proposal di ACC, maka yang datang akan keluar wa yarzuquhum min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Siapa yang sangka Bu, melek mata bangun subuh, tahu-tahu kelar sholat dapat kotak isinya kue? Ada? Ya, ini namanya rezeki nggak disangka-sangka. Saya aja nggak nyangka tuh tahu-tahu dapat beginian. Malah saya baru datang, ibu yang dari jam 4 di sini sholat. Ya, ini rezeki nih, komisi subuh namanya. Semua ada komisinya, tenang-tenang aja. Ntar pulang juga ada komisinya Bu. Tenang Bu, gak usah nyiapin sarapan, tadi katanya udah disiapin, gak ada kembali. Jadi suruh kita bertakwa, suruh beramal. Agar jadi takwa kita jaga, kita perhatiin amal ibadah kita. Makanya jangan sampai 6 perkara ini ada pada kita yang dapat merusak amal. Apa yang pertama? Istighalu bi'uyubin nas. Sibuk sama ngurusin aib-aib orang
lain. Ya Bu, jangan ngurusin aib orang, biarin. Mentang-mentang dia hidungnya pesek, jelek, kan tuh aib orang tuh. Jangan pakai diomongi segala macem, biarin. Kalau dia kayak apa, jeleknya kayak apa, hidupnya kayak gimana, jangan kita sibuk ngurusin dia. Makanya hati-hati, entah kita pulang subuh merhatiin orang. No, lu lihat no, biasa tuh orang begadun ya. Sia-sia kita jadi habis sholat subuh jamaah ya, apalagi sambil dengerin ceramah, hilang udah rusak. Sibuk aja sama urusan kita, sama aib kita. Ini zaman udah luar biasa Pak. Ngomongnya sih nggak di depan, ngomongnya sih nggak pakai mulut, ngomongnya pakai tangan. Mana tuh tinggal pencet klik, lapor sama bestinya. Besti udah tahu info belum? Wah, pakai besti lagi ya, salah. Udah paham info belum? Ada apa saya? Dibalas lagi ya. Si Anu loh. Sekarang begitu Pak. Ngomongin aib orang udah bukan lagi terang-terangan mainnya, udah canggih kelasnya. Coba kelasnya kelas online sekarang, komen apalagi sampai dipasang status. Ya Allah, aib orang pakai dipasangin status. Jangan deh, jangan. Yang model begini dah percuma kita ibadah rajin sholat. Akhirnya apa? Jadi rusak, hilang. Jangan dah kita jauhin hal-hal yang begitu, apalagi sampai suudzon sama orang, berburuk sangka sama orang. Padahal di Al-Quran udah dijelaskan, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz-zon inna ba'daz-zonni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhin kalian dari banyak-banyak berburuk sangka. Tuh, makanya doa kita mohon sama Allah. Ya Allah, Allahumma qawwini, kuatin saya, wa khaffif anni, dan entengin badan saya, ya. Wastur uyubi, tutupin aib-aib saya. Waghfir dzunubi, dan hapuskan dosa-dosa saya. Banyak Allahumma qawwini wa khaffif anni wastur uyubi waghfir dzunubi. Suruh minta. Kita jangan ngurusin aib, masih bagus Allah masih nutupin aib kita. Apalagi sampai berburuk sangka sama orang. Jangan deh, jangan. Itu jadi rusak, penyakit hati jadi rusak. Ya. Makanya kalau kita pengen amalan kita tidak rusak, tuh yang hal-hal yang begitu harus dijaga, dijauhin. Bila perlu dihilangin dah. Ya. Kita pandang mulia orang lain, pandang jelek diri kita sendiri. Udah, gedein orang, jangan ngecilin orang, cakepin orang, jangan jelekin orang. Nabi aja nggak pernah jelekin. Ya. Nabi yang ada nyakepin orang, bagusin orang. Makanya kalau kita lihat sejarah, itu kan kota Madinah awalnya dulu namanya bukan Madinah, tapi namanya Yasrib. Yasrib itu dalam kamus bahasa Arab artinya rusak alias jelek. Makanya Nabi datang ke sana jadi bagus, jadi rapi, diganti yang tadinya Yasrib jadi Madinatul Munawwarah. Bagus, dicakepin sama Nabi semua. Walaupun beda agama, walaupun beda keyakinan, karena hidupnya rukun, hidupnya damai, semuanya, maka Nabi ganti namanya jadi Madinatul Munawwarah. Ya, kayak begini Pak, enak kumpul, ya, warganya, RT-nya, ada Pak RT? Hah? Mana? Oh Pak RT, Pak RW nggak ada? Oh nggak ada. Oh sibuk lagi mau ke Monas Pak, acara hari ulang tahun TNI nih. Tuh Pak, jadi kompak kita enak. Kita bangun sama-sama di kampung dengan apa? Banyak-banyakin kita ibadah, banyak-banyakin kegiatan yang memang itu bisa mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak. Kalau udah kompak enak, apalagi girang, seneng waduh. Ngapain? Oh dia begini, biarin. Udah cuek aja. Justru kita tutupin aib. Pernah ada seorang ulama, saya agak lupa namanya, beliau sampai dijulukin Al-Asum. Orang yang budek, tuli kagak denger, model-modelnya kayak Bapak Haji Bolot.
Padahal kagak budak lah. Ini ulama. Selama 40 tahun kurang lebih beliau sampai dijulukin orang yang budak tuli. Karena apa? Ini karena menjaga aib seorang wanita. Jadi kisahnya pada saat itu ada seorang wanita ingin bertanya kepada beliau. Bertanya sesuatu tentang agama. Pas kebetulan pada saat dia ngomong, ini perempuan buang gas. Ya, keceplosan lubang belakang bunyi. Ya. Kan otomatis Bu, namanya perempuan kalau udah keluar yang begituan pasti muka merah, pucat, malu. Tapi sayangnya ini ulama pura-pura kagak denger. Pura-pura nggak denger, akhirnya balik bertanya, coba diulangin lagi tadi pertanyaannya apa, saya kagak denger. Ada nih si perempuan, alhamdulillah, untung nih guru, untung nih imam kagak denger tadi kalau saya buang angin. Cuman gara-gara itu Bu, sampai dijulukin nih ulama, dijulukin al-asum, orang yang budak kagak denger. Sampai kapan? Sampai itu perempuan meninggal. Makanya ketika perempuan itu lewat ketemu sama nih imam, agak-agak malu, tapi nih imam pura-pura biasa-biasa aja. Kalau kita kan kagak. Kalau lihat orang mau pantat kagak disekolahin, asal prat-prat aja di mananya. Tuh, kalau kita itu. Tapi kalau beliau Masya Allah, gara-gara begitu doang ngejaga betul rahasia orang, aib orang. Sampai kapan? Sampai itu orangnya meninggal. Dijaga luar biasa. Karena ini adalah keburukan orang yang kita tahu, yang kita lihat. Hanya kalau kita ngelihat keburukan orang, kejelekan orang, udah tutup dah, jaga. Jangan sampai kita umbar kemana-mana. Yang ada cukup kita saja yang tahu. Duh. Karena pernah ada sahabat, bukan sahabat kategorinya ini orang. Ya, ini orang bukan sahabat. Nabi sampai ngasih tahu sama sahabat lagi kumpul, engkau pengen tahu nggak orang ahli surga? Orang yang ahli surga pengen tahu nggak orangnya? Sahabat pasti dong udah pada hatinya pada, wah pasti gua nih yang deket sama Nabi, sahabat. Tapi Nabi nunjuknya bukan dari kaum dan golongan sahabat yang ada di dekatnya. Sebentar lagi orangnya akan datang. Tungguin. Coba Bu, ini zaman Nabi. Kalau sekarang kita digituin kira-kira gimana Pak? Dibilang calon surga, udah kagak bakal ke musola udah. Orang apa dibilang udah surga. Ya. Bilal bin Rabah tuh Bu, muadzinnya Nabi. Itu orang yang masih di dunia, sendalnya bunyi sendal, hentakan sendalnya udah kedengeran di surga. Bilal masih hidup orangnya. Pada saat zaman Nabi dengar ini berisik banget, suara siapa sih yang jalan? Jibril. Dikasih tahu itu adalah bunyi terompahnya Bilal bin Rabah. Masya Allah. Orangnya masih hidup Bu, tapi bunyi sendalnya udah di surga. Kita kalau dibilang gitu kira-kira gimana? Wah, bejreket depan rumah. Gua pakai suruh sholat, sendal gua aja udah di sono. Wah, cembeng banget gua teman, sombong banget. Ya Allah, sendal gua udah bunyi kata di surga. Makanya ada kadang orang begitu Pak, pulang haji kagak mau sholat lagi, ngapa sujud gua udah banyak di muka katanya. Sekali sujud di Arab 100 kali sujud di cakung. Ya Allah, ada begitu. Sebentar akan datang. Ada memang seorang laki-laki datang saja gitu. Nah, ini dia orangnya. Lah, sahabat pada celinguk. Perasaan nih orang siapa ya? Emang bukan dari golongan kaum sahabat. Cuman memang hidupnya sejaman sama Nabi. Tapi Nabi tunjuk ini orang ahli surga. Sahabat Mu'adz bin Jabal penasaran. Dia bertamu, dia nginep ke rumahnya, pengen tahu amalan apa yang dia kerjain sampai-sampai Nabi bilang kalau dia ahli surga. Dia datang silaturahim ya 3 hari. Tamu Pak, nginep selama 3 hari 3 malam. Makanya kalau tamu nginep 3 hari 3 malam paling lama. Kalau kelamaan, nah RT tegur dah Pak RT, samperin ke rumah. Tuh, kalau ada tamu mau nginep tanya, ini siapa? Dia perhatiin
sholatnya sama, puasanya sama, zikirnya sama. Terus apa yang bikin jadi istimewa? Akhirnya sudah 3 hari dia ngobrol, dia tanya, ya Fulan, mohon maaf kedatangan saya sampai saya nginep di sini segala macam dengan saya banyak alasan. Sebenarnya cuma satu tujuan saya. Iya, ada apa? Saya pengen tahu, kemarin Nabi sampai bilang engkau adalah seorang yang ahli surga. Wah ya Allah, dia malah istighfar. Ya Allah, saya nggak pantas, saya bukan orang ahli surga. Tuh Pak, orang tawadu banget Pak. Ibadahnya cakep. Kalau kita kan kagak Pak, tiba ngerajin ke musola aja kayaknya udah rasanya surga banget. Kayak surga punya dia Pak. Kita yang kagak pernah ke musola dibilang, wah dasar lu neraka gua lah. Orang model begini Pak tanya, emang lu panitia surga? Surga punya dia. Kalau dia panitia surga neraka gak apa-apa dah. Terus amalan apa yang paling istimewa yang kau kerjakan? Saya nggak ada amalan yang saya paling istimewa, biasa-biasa aja kok. Masa nggak mungkin lah nggak ada amalan yang istimewa tapi Nabi sampai bilang kau ini ahli surga. Dia cuma mikir, oh paling mungkin karena ini. Iya apa? Hidup saya tidak pernah mau tahu, tidak pernah ingin tahu, tidak pernah cari tahu tentang urusan-urusan orang lain, tentang masalah-masalah orang. Cuman gara-gara itu doang sampai Nabi bilang dia ahli. Dia kagak mau tahu, dia kagak ingin tahu, kagak pengen cari tahu, apalagi sampai banget ke dalam-dalam cari tahu. Kalau kita kan kagak ditelusurin sampai dalam tuh. Ya, aib orang, sampai masalah ijazah sampai kagak kelar-kelar tuh Pak. Bingung saya. Ya ngapain kan dicari-cari aib kesalahan orang? Udah apa udah? Ya, biarin. Oh, di sono Pak, bukan di sini. Oh, negara Konoha. Ya Allah. Cuman gara-gara itu tuh Bu, kagak ngurusin urusan orang, biarin aja. Makanya amalan perbuatannya, ibadahnya diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dah kita jaga dah. Udah jangan pakai kita ngurusin aib orang dah. Udah berhenti dah tuh nonton apa yang namanya kalau di TV itu kan berita-berita wah tentang artis yang begini yang begitu tuh kan nyebar aib tuh, biarin aja. Dia mau cerai ke mau kagak urusan dia, biarin. Segala orang kelar cerai diomongin. Enak tuh bawa-bawa lagi pakai ikut-ikutan juga. Iya, lagi mau ngomongin aib orang pakai ngerumpi. Ada pakai ngerumpi, pakai baca Fatihah dulu Bu. Ada nggak Bu yang begitu? Hah? Ada nggak? Kalau ada saya mau tahu mana modelnya. Iya, mau gibahin orang, ngomongin aib orang pakai baca Fatihah. Sebelum kita mulai gibah, maka kita baca Fatihah dulu agar kita dapat berkah. Berkah dari mana? Mau ngomongin orang, dibaca Fatihah, Al-Fatihah. Ya Allah, saking ini namanya gibah syar'i katanya. Nah, yang syariat bukan cuman yang begini doang Bu. Maling juga ada Bu. Maling sebelum mulai maling dibaca Fatihah dulu ada. Semoga kita dapat pertolongan dari Allah. Coba maling aja ada baca Fatihah dulu biar dapat pertolongan dari Allah. Ada hasil dia, alhamdulillah. Ya coba Bu, terima kasih ya Allah, hari ini telah diberikan hasil yang memuaskan. Mana dapat 1 brankas, bongkar pakaian. Ya Allah, maling tuh Bu, tuh maling syar'i. Iyalah ya, makanya kita belajar dari maling dah. Kalau mau usaha maling aja usaha masih ditolong ya sama Allah. Masa kita yang begini kagak kan gitu ya, yang beneran aja ya Allah, tega banget. Maling tuh usaha dia ya. Ada kampung maling emang sama-sama maling, temennya meninggal. Apakah jenazah min alil khair? Apa dijawab? Ya pasti baik lah. Ya orang sama-sama maling, yang imamnya maling, yang meninggal maling. Tanya, apakah jenazah orang yang baik? Kira-kira jawabnya apa tuh teman-temannya? Ya kagak mungkin lah. Apakah jenazah orang yang baik? Maling? Kagak. Ya ada baik, bertanggung jawab dia dah. Malaikat juga keder nyatetnya, gue mau nyatet bagaimana ini? Dibilang baik tapi katanya mau maling dulu. Ya Allah ya, hanya jangan dah kita tutup itu semua. Lalu yang kedua yang bikin merusak amal kita adalah ghaswatul qulub, hati yang rusak. Kita punya hati harus dijaga, jangan sampai rusak, jangan sampai keras. Kerasnya hati.
Orang yang kerasnya hati itu orang yang tidak mau pernah menerima masukan-masukan dari orang lain, ya, kritikan dan juga nasihat dari orang lain. Hatinya keras, Pak, karena dirinya udah merasa benar. Mana contoh orang hatinya keras? Di Al-Quran udah dijelasin tuh, hatinya udah ketutup. Apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu walahum azabun. Orang kalau udah hatinya keras, udah kupingnya udah budak, udah dikasih tahu juga dablek, ya. Wah, udah Pak RT mah paling paham dah bilangin warganya mana yang keras, mana yang kagak, udah paham itu. Ya. Ayo, apalagi pengurus musola, ayo bapak-bapak kita hadir begini, ngapain begini. Nah, itu udah keras hatinya tuh. Biar dia ibadah secakep kayak apa, kalau hatinya keras bakalan rusak dan bakalan hilang tuh amal ibadahnya. Hanya kita punya hati, legain, lebarin punya hati. Jangan kita punya hati disempitin. Kagak enak kalau punya hati sempit, Bu. Tapi kalau lega kayak begini kita kumpulkan enak nih, Bu, ya. Coba kalau kita datang ke musola hati lagi empet sama orang, kira-kira gimana? Sholat aja nggak mau, lu sebelah sono gue sebelah sini. Lama ngapa? Ono ada si ono no. Itu kan hatinya sempit itu. Muka jadi ketakuk aja, Bu. Ya, kagak seneng. Makanya jadi orang kun nyengiran wala takun merengutan. Ya. Jadilah orang yang selalu nyengir, senyum. Orang senyum tandanya hatinya lagi girang. Iya. Kalau mukanya cemberut aja, mukanya ketekuk, apalagi nyurang, ya udah ketahuan hatinya sempit dah. Tuh. Karena Allah melihat seseorang itu yang dipandang bukan fisiknya, bukan jasadnya, bukan bentuknya, tapi yang dilihat dipandang adalah hatinya. Makanya yang selamat, yang bakal masuk surganya Allah adalah orang yang punya qalbun salim, hati yang selamat. Banyak kita jaga itu. Hati ini cuman ya lebarnya besarnya seapa, kecil. Tapi di situ Allah menaruh sesuatu yang bisa dapat merusak diri kita, yang dapat merusak amal kita. Makanya kita doa, ya muqallibal qulub sabbin qulubana ala dini. Wahai engkau zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati saya dalam taat kepadamu. Terus doanya itu. Jangan sampai hati kita berubah. Karena hati seseorang Allah mandangnya dari hati. Biar kata dia begitu modelnya, ya. Tapi kalau hatinya baik, cakep. Pernah ada ustad dah, ya ustad banget dia. Lagi mau sembahyang, negur bocah lagi nongkrong, mak. Dasar lu bocah, si muda bukan pada sholat, pada sembahyang, mau jadi apa? Terbelangsak pada gini. Wah, itu kan udah nggak bagus. Jalan sholat mah sholat aja, tegur. Ayo kita sholat yuk, kita jamaah. Ya jalan dari duluan Pak Haji, jalan dah Ustaz. Ini kagak marah-marah duluan mau sholat. Lagi sholat tiba-tiba bunyi suara, ada motor masuk ke got, kenceng banget, kan otomatis kaget tuh. Imam Pak Ustadz kaget tuh, jadi nggak usuk. Waduh, apaan tuh? Bunyinya kenceng banget itu, apaan ya? Loh, pasti itu kagak usuk. Nah, kira-kira yang nolongin yang lagi sholat apa yang nongkrong? Berarti yang nongkrong hatinya jelek apa bagus? Hah? Yang lagi nongkrong nolongin orang tadi kecelakaan jelek apa bagus? Bagus. Giran akhirnya kena mental juga kalau bahasanya sekarang nih. Pak Ustadz giran sholat, apaan tadi tong itu? Anu Pak Ustadz tadi itu si Mamat ono kecebur got, biasa pulang habis semboyangan minum banyak banget. Terus sampai nolongin, ya saya lah yang nolongin, masa Pak Ustadz doh. Sejak kapan orang lagi sholat bisa nolongin orang kecebur got? Nah, segitu doang. Makanya sampai ada kisah kan Bu, ada seorang pelacur ngasih minum, anjing masuk surga. Habis ini jangan keluar cari anjing lagi ngasih minum. Jangan, bukan itu tujuannya, bukan. Tapi hatinya, biar dia pekerjaannya jelek, kalau hatinya bagus, maka disitulah apa yang dia kerjakan diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Percuma banyak-banyak amal, tapi kalau hatinya jelek, hatinya keras, hatinya ketutup, maka apa yang kita kerjakan jadi rusak. Tuh,
bahaya. Makanya kita jaga kita punya hati. Ya, udah legain aja, biar lebar nih hati, dilapangin, pikiran juga, nah dijernihin, jangan disempitin, puyeng. Semua kan karena hati, Bu. Orang pakai segala sakit hati. Udah jangan dah. Sekarang makanya ilangin. Prinsipnya mana? Jangan ada gedek di antara kita. Bukan jangan ada dosa lagi, jangan ada gedek di antara kita. Udah enak, Bu, kemana aja aku damai. Itu ya, hati. Lalu yang ketiga apa? Qillatul haya. Yang ketiga, orang yang sedikit punya rasa malu. Padahal kata Nabi, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Makanya ibu-ibu hati-hati, Bu. Punya anak perempuan atau punya apa, jangan deh pajang-pajang, apalagi zaman sekarang postingan segala, pakai konten-konten dan segala di dapur, pakai daster masak dipajang. Tuh, itu namanya malunya udah nggak ada. Apalagi anak-anak sekarang, ya Allah. Itu ngelihatnya anak-anak perempuan. Ibu perhatiin dah, Bu. Sekarang ini apalagi yang perempuan itu rata-rata lebih banyak rokok. Anak muda sekarang yang perempuan ketimbang yang laki-laki kita, bapak-bapak. Dulu juga saya kalau ngelihat perempuan ngerokok itu udah nenek-nenek pada ngerokok, pakai baju apa namanya, tank top zaman dulu, pakai baju yang wah ya nenek-nenek dulu zaman dulu itu sampai ngerokok ngelinting. Itu sekarang Pak, coba lihat, rata-rata udah banyak pada pakai gantungan kalung, tapi yang dikalungin itu nah, rokok, pakai pakaian, giran ditegur marah. Kalau bahasa anak sekarang dulu pakai bajunya pakai baju you can see. Baju you can see tahu, Bu? Iya, itu kan bahasa Inggris. You, kamu. Can, silakan. Si, lihat. Silakan kamu lihat. Baik, kalau ada orang pakai baju begitu dilihat jangan marah. Orang dia yang nyuruh kita lihat. Ya. Iya, lagi naik motor segala celengan semar ditongolin, ya Allah. Iya, pakai celana apa namanya? Celana ini namanya celana pensil, hot pen. Wah, hot panas, pen kan bullpen. Makanya dia pakai celana begitu, tiap terik matahari kepanasan, Pak. Walau dibuka, walau pakai mulus, saya jadi gregetan, Pak, kalau ngeliat begitu. Mana gocapannya, recehannya banyak banget lagi itu nempel. Saya bilang sombong banget punya begitu. Ayo pengen mulus-mulusan sama kaki saya gitu. Ya Allah. Itu maka malu harus kita jaga. Sekarang zaman udah teknologi, media-media sosial itu harus kita manfaatkan dengan baik. Ya, jangan sampai dirusak. Tuh, yang ketiga. Yang keempat adalah watulul amal. Orang yang selalu punya angan-angan yang panjang. Hidup jangan kebanyakan punya angan-angan, punya ambisi. Kalau kita kebanyakan apa namanya tuh, kalau lagi bengong aja, ya ngayal. Kalau kebanyakan ngayal, Bu, akhirnya kita amal ibadah kita jadi rusak tuh gara-gara itu. Ngayal dia. Udah, kalau kebanyakan ngayal model-model begitu udah dah. Kita mah hidup jangan pakai ribet-ribet. Tuh pakai prinsipnya Bapak Haji Bolot. Hidup mah jangan pengen jadi kaya, tapi hidup jadi pengen jadi senang. Enakan mana, Bu, punya duit 1 M sama duit 500.000. 1 M tidur kagak nyenyak, 500.000 tidur nyenyak. Enak nggak? Enakan mana kira-kira? 1 M tidur kagak pules, Pak. Ya Bapak belum tahu aja, Pak, tuh yang di komplek-komplek mewah-mewah. Jangan dikira hidupnya tenang, Pak. Tenangan juga kita, rumah mana ada yang dijagain sama satpam? Nggak ada, cuman portal doang ditutup. Ya, tapi dia rumah mewah dijagain satpam sampai 3 shift jaga. 2 grup lagi. Ya Allah. Pernah ada orang kaya, ini lagi mumet, lagi puyeng, mah. Kebanyakan duit, puyeng, hidupnya nggak tenang. Dia pergi nih bawa duit di mobil. Duitnya bawa duit bukan ratusan ribu, M-an, mungkin 2 M, 3 M dia bawa tuh di mobil. Dia keliling muter-muter kampung nyari ketenangan. Lewat di pinggir-pinggir sawah, di pemantang sawah, ngelihat ada aki-aki lagi tidur pules banget, Pak. Emang habis nyawa, tidur pules. Dia perhatiin, ya Allah, hidup cuman begini aja dia bisa tidur pules. Hanya tidur di atas apa tuh, bedeng yang di sawah ya.
gubuk. Nah, tidur di situ dia udah pada tenang, nyenyak. Padahal nih orang punya duit juga kagak, kita kagak tahu. Akhirnya gara-gara dia bawa duit, tuh duit dia bagi-bagiin sama orang. Ternyata ini yang bikin jadi hidup saya jadi kagak tenang. Tuh, Pak. Kebanyakan duit juga kagak enak. Tapi kagak punya duit juga tambah kagak enak. Makanya jadi orang kita minta sama Allah punya rezeki cukup aja cukup. Tuh, cukup kita dah. Ya mau beli apa cukup, mau ini apa cukup. Makanya harus kita jaga. Ya, kita jangan sampai apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan ini jangan sampai rusak. Kalau sampai rusak rugi kita. Kita belum merasa kita rugi sekarang. Nanti kalau sudah tadi masuk Sukabumi Balikpapan, kita bakal diteliti sama malaikat apa aja yang udah dikerjain. Tahu-tahu semuanya amal perbuatan kita hilang angus begitu aja. Akan nyesel, Pak, karena sudah banyak. Kalau udah nyesel gak bakal bisa lagi kembali. Kalau bisa kembali mah enak. Kalau di dunia masih ada yang nolongin, tapi di sono siapa yang mau nolongin? Harapannya cuma doa dari orang-orang yang hidup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita betul-betul dapat menjalankan apa yang perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa menjaga amal dan perbuatan kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita disehatkan badan kita, dimudahkan segala urusan kita, dimurahkan rezeki kita, dan mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.